tidak ada karyawan sama sekali. Tapi kau isi berapa? Lihat kan? 2,7. Iya, gitu. Kalau 7 saya senang. Ya gitu. Semuanya alat ini kamu setting kapan? 1 minggu yang lalu. Berarti pengisian ini bukan hanya ini. Siapa yang tidak kenal dengan benda yang satu ini? Bentuknya bulat, berwarna hijau, dan jika berbobot penuh, timbangannya mencapai 8 kg. Ya, inilah tabung gas 3 kg atau yang biasa akrab disebut gas melon. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, khusus rumah tangga golongan ekonomi rendah. Dan untuk mendukung program ini, pemerintah memberikan subsidi untuk gas 3 kg. Sejak pertama kali diluncurkan, gas melon selalu menuai kontroversi. Mulai dari sering meledaknya tabung gas ini, kelangkaan yang kerap terjadi, mengurangi isi tabung gas, hingga memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg, atau sebaliknya dengan cara menyuntik. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Subdit 3 Sumber Daya Lingkungan atau Sumdaling, berhasil membongkar kecurangan di salah satu stasiun pengisian bulk LPG. Lokasinya di Jalan Milenium Raya Blok F2, nomor 1, Tangerang. Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya bergerak cepat. Hampir sebulan melakukan penyelidikan, stasiun pengisian bulk LPG yang dilaporkan warga kemudian digerebek. SPBE rekanan Pertamina ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi isi gas LPG ukuran 3 kg. Oke, 4,9 kalau 7,8 kan berarti 1 ons. Coba isi pakai mesin. Dalam rekaman gambar eksklusif tim telusur TV One, petugas SPBE tertangkap tangan pada saat melakukan pengisian isi gas tabung 3 kg atau tabung gas melon. Yang tabung kosongnya. Sudah dibuktikan kan? Kosong ya? Ini kosong ya? Ini kosong. Ah, sini. Itu nggak sampai 3 kilo loh. Kenapa gitu mas? Nggak tahu kan. Cuma karyawan jadi. Petugas SPBE tidak berkutik ketika pihak kepolisian mendapati angka isi gas pada mesin tidak sesuai ukuran. Iya ini tadi ngisi 2,7 udah mentok, udah cabut, copot. Kan? Makanya banyak banget Pak Kamil. Ini aja 5,1 Pak. Pihak kepolisian kemudian memerintahkan petugas SPBE untuk melakukan penimbangan terhadap tabung gas kosong. 4,9 aja kalau dia 7,8 kan ini. Nah, 7,7 kan? 2,7. Ya 27 harusnya berapa? 3 kan? Yang masuk 2,7. Lepas dari kosongnya berapa terserah, yang masuknya berapa? Masuk cuma 2,7 ya intinya ya. Pas siapa namanya? Dan lagi-lagi, tabung kosong tersebut beratnya tidak mencapai angka seharusnya, yaitu 5 kg. Kamu settingnya mana? Settingnya berapa? Jujur, kalau nggak jujur, kamu kalau setting berapa? Nggak tahu pak, saya pak. Nggak bisa nyeting. Tapi kau isi berapa? Lihat kan? 2,7. Iya, gitu. Kalau jujur saya senang. Iya gitu. Coba yang setting ini sama. Ini udah ngeset. Apakah hanya tabung ini yang seperti ini, apa memang langsung semuanya seperti ini? Satu. Satu-satu. Ngeset manual ya? Oke. Ini kamu setting kapan? Semuanya alat ini kamu setting kapan? 1 minggu yang lalu. Berarti pengisian ini bukan hanya ini. Masing-masing ini kamu set sama nggak atau berbeda-beda? Nah, yang mana yang kamu set 2,7, yang mana yang kamu set 2,5? Ini kosong. Ininya 5,05 lah ya. Isi. Nah, isi silakan. Ini diisi. Ini barangmu yang mana? 27,5 ya.
Ya, ini udah keluar ya 27,5 ya. Ya. Oke, Terus terus aja. nih timbang 7,8 lah ya. Oke. Dalam penggerebekan ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan 2 karyawan PT Putra Pancagasindo yang merupakan rekanan Pertamina dan diduga kuat sebagai otak pengurangan isi tabung gas 3 kg. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni tabung gas LPG 3 kg sebanyak 2.252 tabung, beserta 24 alat pengisi LPG, dan menutup sementara stasiun pengisian bulk LPG yang berada di wilayah Tangerang ini. Polisi berkeyakinan kuat jika para pelaku sudah cukup lama menjalankan roda bisnis praktek pengurangan isi gas 3 kg. Praktek ini sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Tapi tidak dipukul rata setiap hari dia beroperasi, tidak. Dia setiap hari dia sesuai kira-kira berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, nanti mereka akan disetting angkanya ke 2.750. Berapa banyak konsumen yang dirugikan? Karena ternyata faktanya yang seharusnya gas itu berisi 2.900, karena ada ambang batas 2019, ambang batas toleransi dari Pertamina 90, artinya tidak boleh kurang dari 2.910. Tapi kita tangkap isinya hanya 2.400 sampai 2.500. Artinya ada 500 sampai 600 gram yang hilang. 2 karyawan PT Putra Pancagasindo, yakni Jeffrey dan Debbie, diamankan polisi. Keduanya berperan dalam praktek kecurangan ini. Jeffrey berperan mengatur praktek kecurangan dan sekaligus menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut. Kemudian Debbie bertugas sebagai pemeriksa tahap akhir dan mengatur takaran mesin pengisian. Jeffrey menceritakan bagaimana cara mereka mengurangi isi tabung gas 3 kg. Buat menguranginya sih saya nyuruh staf saya yang di bagian QC itu dilakukan setelah pulang kerja, jadi tidak ada karyawan sama sekali. Biasanya setiap pertengahan bulan, namun itu pun juga nggak setiap bulan dilakuin seperti itu. Menurut Jeffrey, ia menyiapkan ratusan tabung kosong yang kemudian diisi dengan takaran yang sudah diaturnya. Setelah tabung terisi, Jeffrey lalu menjualnya kepada pedagang-pedagang kecil yang sudah menjadi langganannya. Dan berapa keuntungan yang didapat oleh Jeffrey? Ya sekitar 4 jutaan. Saya sih cuma kasih ke staf QC saya buat uang capeknya aja sekitar 1 juta, 2 juta kadang. Untuk sisanya ya sekitar bisa sampai 200-300 tabungan. Itu ya dijual ke orang yang saya nggak kenal, yang tinggalnya daerah dekat-dekat situ. Ya, jadi ya Sabtu sudah disiapin, Minggu pagi baru dikeluarin. Debbie berperan sebagai eksekutor pengisian gas 3 kg ini. Setelah ini, kehidupan mesin sudah berjalan operasional. Debbie mempraktekkan bagaimana cara ia bekerja melakukan pengisian tabung gas melon 3 kg menggunakan mesin yang sudah disetting dengan takaran di bawah 3 kg. Nah, kita hanya rubah angkanya aja. Tidak sampai 5 menit, mesin ukur pengisian ini sudah langsung dapat dirubah secara manual. Berarti yang nanti terisi berapa? Sekitar 28-2750. 28-2750. Nah, Kalau udah penuh dia otomatis Otomatis. buka sendiri. Terus apa lagi yang dilakukan? penyegelan. Setelah pengisian tabung selesai, tabung kemudian disegel. Penyegelannya hanya gitu aja. Iya. Nggak perlu ada alat apa untuk penyegel ini? Enggak. Enggak, simpel aja ya. Iya. Dalam melakukan aksinya,
pelaku selalu mengisi tabung gas yang seharusnya 3 kg, namun hanya diisi 2,75 kg. Artinya, masih ada 250 gram yang tersisa. Kemudian sisa gas tersebut masuk ke dalam 300 tabung setiap minggunya dengan ukuran bobot yang sama, 2,75 kg. 300 tabung dijual sebesar Rp14.000, sehingga muncul angka Rp4.200.000 setiap minggunya. Jika dikalikan 1 tahun, keuntungan yang diperoleh sindikat ini sebesar 150 juta lebih, dan mereka sudah beroperasi selama 5 tahun. Apakah masih ada tabung gas 3 kg di pasaran yang bobotnya jauh di ambang batas normal? Dari hasil pembelian 5 tabung gas di 5 tempat yang berbeda, kami pun mencoba melakukan penimbangan terhadap 5 tabung gas 3 kg tersebut. Dengan menggunakan timbangan digital. Dan inilah hasilnya. Tabung yang pertama 8 kilo, untuk tabung yang kedua 7,85, 7,85, 7,95. Ini tabung yang terakhir 7,93. Terkait kasus ini, bagaimana tanggapan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan? 7,85 itu pelanggaran itu. Karena cuma 0, sekian persen kok ininya, toleransinya. Barang ini harus ditarik dari peredaran. Nah, perusahaan ini tidak boleh untuk beroperasional dulu sebelum menyelesaikan permasalahannya. Ya. Nah, kemudian juga petugas kita akan secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran tabung itu. Memang tidak mudah bagi masyarakat untuk mengetahui benar atau tidaknya takaran isi gas 3 kg ini. Tidak adanya alat ukur di setiap penjual gas membuat masalah tersendiri ketika masyarakat membeli tabung gas 3 kg. Tidak semua pedagang itu ada alat ukur timbangan sehingga konsumen bisa memastikan apakah isinya cocok atau tidak. Yang biasa dilakukan konsumen adalah dia mengukur timbangan itu berdasarkan lama pemakaian dalam penggunaan normal kan kira-kira gitu. Jadi biasanya untuk 2 minggu kok ini kurang dari 2 minggu. Dari situ konsumen ada kecurigaan bahwa isinya berkurang.